warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di minggu ini. Untuk minggu ini ada beberapa pembahasan ya, seperti tentang bagaimana cara pelogikaannya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali ya, untuk kalian tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini, walaupun kita belum bisa tatap muka ataupun melakukan kegiatan pembelajaran secara offline. Kalian harus tetap mematuhi protokol ya, pakai masker kalau kemana-mana, dan jangan lupa cuci tangan. Mungkin langsung saja untuk pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang cara bagaimana pelogikaan desain kontrol elektropneumatik. Jadi di desain elektropneumatik itu sangatlah simpel ya. Kuncinya itu hanyalah berapa, yaitu jika garisnya nyambung berarti arus listrik bisa ngalir, dan kalau jika arusnya putus itu tidak bisa ngalir. Seperti itu konsepnya, seperti itu. Jadi itu nanti tuh kita cuman kayak ngutak-atik gimana caranya biar arus lah ngalir dan arus mengaktifkan coil atau mengaktifkan output lainnya, seperti itu dengan tenaga arus listrik. Lah untuk arus-arus tertentu itu kita kayak gimana sih cara ngaktifin coil, kemudian cara manipulasi kontak-kontaknya tuh gimana, seperti itu. Mungkin kita kayak ngotak-atik itu saja. Jadi untuk pelogikaannya itu sederhana. Jadi kalian harus memahami dulu ini kontak NO dan kontak NC ini, kemudian ada beberapa kayak relay dan solenoid seperti ini ya, relay dan solenoid. Kalian harus paham benar tentang ini. Lah setiap outputan relay dan solenoid itu pasti dia memiliki kontak yang seperti ini bentuknya, baik kontak NO ataupun NC. Lah definisi dari kerja relay ini itu adalah ketika kondisi awal dipasang NO itu akan menutup dan bisa mengalir. Ketika relay ini, coil relay ini aktif, teraliri listrik atau elektro, maka setiap kontak-kontak, semua kontak di rangkaian kontrol listriknya itu akan berubah jadi sebaliknya. Kalau NO ya jadi NC, kalau NC ya jadi NO, seperti itu. Kita tinggal gimana caranya biar bisa ngalirin listriknya, cuman seperti itu saja untuk pelogikaan dasarnya. Dan mungkin sedikit tutorial ya, langsung saja kita tutorialkan. Oh iya, di elektropneumatik ini semuanya pasti ada ya, NO NC nya itu pasti ada, kayak tombol sensor tuh pasti ada, peletakan NO dan NC, saklar itu pasti ada, dan setiap coil dari relay itu pasti memiliki kontak seperti itu. Beberapa kontak NO dan beberapa kontak NC yang dapat dipasang di manapun agar bisa memanipulasi jalannya kerjanya sistem, seperti itu ya. Nah, ayo mungkin langsung saja kita buat. Untuk pertama kali mungkin kita kayak menggambar elektropneumatik, menggambar rangkaian pneumatiknya. Nah, untuk rangkaian pneumatiknya itu biasanya sederhana seperti ini ya. Kita minggu kemarin kan sudah saya jelaskan kan, ini simbol apa, simbol solenoid ya, seperti ini ya. Ini double solenoid, kemudian kita gunakan silinder kerja ganda ya, seperti ini. Dan mungkin kita akan menggunakan one way biar bisa diatur. Ya, seperti ini ya. Ini jadi kita menggunakan one way di depan belakang agar kita bisa melihat lebih pelan jalannya gimana.
Seperti ini ya desainnya itu. Jadi jangan lupa untuk pneumatik itu kan dasarnya itu dari sumbernya itu adalah udara bertekanan ya, udara yang dapat dimanipulasi ya. Ini ya, udara bertekanan seperti ini ya. Jangan, oh ya, jangan pernah lupa ya untuk simbol-simbolnya diperhatikan ya, kayak contohnya 4 2 5 3 sama 1 ini sangat vital dan sangat penting sekali. Ingat kan, untuk satu kan simbol sumber, kemudian 5 sama 3 itu kayak simbol pembuangan, dan kemudian 4 sama 2 itu simbol dari output, sedangkan untuk kayak 1.4 atau 1.2 itu kayak simbol sinyal. Seperti itu ya. Ini kita kasih nilai aja A plus. Oke. A plus berarti A maju ya. Dan ini kasih nilai amin. Amin berarti solenoid untuk memundurkan. Amin, seperti itu ya. Kita coba menggunakan 2 silinder ya, karena biasanya itu di sistem-sistem itu menggunakan lebih dari 1 silinder agar lebih mudah. Ya, kita kasih sumbernya ya, seperti ini. Semuanya udah ya, seperti ini ya. Untuk ingat ya, ini namanya adalah rangkaian pneumatiknya, rangkaian pneumatik, bukan kontrol elektronya. Untuk kontrol elektronya itu pokoknya yang garis-garis lah, yang ada kontak NO dan NC nya. Kalau rangkaian pneumatik seperti ini kan nggak ada kontak NO dan NC nya. Kita lihat ya, seperti ini. Kita kasih sensor. Jenis sensor itu ada macam-macam ya. Untuk pneumatik itu biasanya ada magnetik juga, ada kayak sensor deteksi besi atau logam bisa, terus juga ada sensor jarak juga ada, seperti itu. Dan ada limit switch, biasanya itu kayak pakai limit switch ya. Kita pakai limit switch aja, LS1 itu limit switch ya. Untuk yang pertama kita letakkan di minimum, kemudian LS2 limit switch 2 kita letakkan di maksimum 100. Oke, seperti ini ya. Langsung aja kita oke, maka akan keluar seperti ini ya. Sudah ya, mungkin sudah. Kita lihat. Kita ganti ini. LS 3 ya, LS 4 ya, 4. Oke, kita buat oke seperti ini. Seperti ini ya. Mohon maaf ya, sedikit nggak enak badan. Untuk rangkaian pneumatiknya seperti ini ya. Ini namanya adalah rangkaian pneumatik menggunakan 2 solenoid. Oh bentar, ada kesalahan. Ini kita harus bedain namanya agar ketika pemanggilan itu tidak double. Kita buat B plus. Oke, kita buat B min, seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Jadi bedanya apa dengan pure pneumatik atau pneumatik murni yang kemarin itu? Bedanya itu ketika kita membuat desain elektropneumatik itu, desain pneumatiknya sama seperti ini semua. Baik mau kayak jalan kerjanya beda, A plus B min atau A plus B min atau yang lainnya, itu untuk
desain elektropneumatiknya itu tetap sama seperti ini, cuman tinggal bolak-balikan arah maju dan mundurnya doang, cuman seperti itu. Dan yang membedakan itu, yang dapat diubah-ubah itu biasanya adalah desain kontrol dari elektropneumatiknya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau elektropneumatik itu untuk desain pneumatiknya itu tetap sama seperti ini saja. Tapi kalau pure pneumatik nanti kita kayak ngotak-atik pneumatiknya, seperti itu. Bedanya seperti itu. Elektropneumatik kita cuman kayak ngatur kontrol dari elektronnya saja, seperti itu ya. Langsung saja, yang bikin susah kita tentuin aja dulu siklusnya mau seperti apa ya. Mungkin yang mudah dulu ya, biar kalian bisa awang-awang atau istilahnya itu bisa membayangkan. Biasanya itu yang mudah seperti ini: A plus, B plus, A min, B min, seperti ini ya. Ini adalah siklus yang paling mudah. Nah, caranya gimana, logikanya? Kita langsung aja pakai rumus yang kemarin sudah saya ajarin itu ya. Rumusnya itu kayak seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita pakai rumus. Kita di yang awalnya itu kita lihat siklus pertama. Siklus pertama itu adalah A plus. Jadi ketika silinder 1 ini, silinder A ini maju, berarti sensor yang ketekan adalah sensor LS2. Jadi kita tulis pertama kali adalah LS2. Kemudian setelah silinder ini maju, siklus selanjutnya apa? B plus. Ya, B plus ya. Jadi B plus ini ketika ini B plus berarti adalah B maju ya. Setelah LS2 ketekan, maka B maju. Dan ketika silinder B ini maju, berarti dia menekan LS4. Menekan LS4 ya, sensor keempat. Sensor keempat ini ya, silinder B ini menekan sensor keempat. Ketika sensor keempat sudah ketekan, siklus apa yang terjadi itu maka adalah A min. Jadi ketika sensor 4 ini ketekan, maka silinder A itu mundur. Jadi mundur, ini silinder A mundur, kita logika saja. Silinder A mundur. Dan ketika silinder A mundur, itu yang ketekan adalah LS1. Jadi yang ketiga kita tulis LS1. LS1 itu udah. Setelah LS1 ditekan, siklus selanjutnya apa? Adalah B min. B min adalah silinder B mundur. Nah, silinder B mundur, otomatis dia akan menekan LS3. LS3. Nah, seperti ini. Ini rumusnya ya. Jadi kita bisa diletakkan di sini. Untuk logikanya itu seperti ini. Siklus pertama kita lihat apa siklus pertama. Kemudian kita lihat sensor apa yang ketekan setelah siklus pertama itu terlaksana. Setelah siklus pertama terlaksana, kemudian sensornya apa yang ketekan. Setelah sensor ketekan, siklus apa selanjutnya kita naik lagi. Kemudian setelah siklus selanjutnya terlaksana, sensor mana yang ketekan atau teraktuasi, dan jadiin rumus selanjutnya. Pokoknya zigzag seperti itu. Dari A plus, A maju, kemudian menyentuh sensor 2. Setelah sensor 2 ketekan, siklus selanjutnya adalah B plus atau B maju. Dan setelah B plus, B maju, otomatis sensor 4 ketekan. Sensor 4 ketekan, dia mengaktifkan A mundur. Berarti diletakkan seperti ini. Ketika A nya sudah mundur, otomatis sensor 1 ketekan, LS1. Setelah LS1 ketekan, maka dia mengaktifkan B mundur. Jadi silinder B nya mundur. Dan ketika silinder B mundur itu, sensor berapa yang ketekan adalah di nilai terakhir. Seperti ini ya. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa harus buat seperti ini.
Nah, ini kayak cara pemudah, cara dasarnya ya. Ketika kita sudah punya rumus seperti ini, kita langsung buat aja. Mana tegangan 0,24. Seperti biasa ya, untuk elektropneumatik itu setiap elektro itu ada kayak dua komponen tegangan itu dari dua hal, yaitu bisa fasa netral atau 240 volt atau 5 volt 24 atau 0 volt 5 volt bisa. Yang penting itu ada positif sama negatif yang harus dilewatkan ke beban. Ingat, harus dilewatkan ke beban, tidak boleh langsung. Kalau langsung maka nanti akan terjadi short circuit ya, nanti bisa fatal akibatnya. Langsung saja ya kita buat. Nah, jadi siklus ini akan berjalan ketika apa? Kita tentuin aja. Siklus ini akan berjalan ketika kita tekan tombol on ya. Tekan tombol on satu kali, kemudian akan jalan siklus ini. Kita buat ya. Kita buat siklus berjalan jika kita tekan tombol on satu kali, kemudian dilepas. Maka akan menjalankan siklus. Seperti ini ya. Nah, siklus ini akan berjalan jika kita tekan tombol on satu kali, kemudian dilepas. Dan kapan berhenti? Kita buat aja ketika tombol off ditekan, maka siklus akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Ya, jadi siklus ini akan berjalan ketika kita tekan tombol on satu kali, dan ketika ini akan berjalan terus menerus ya, akan terus kita buat secara otomatis ya, biar keren dikit gitu loh, cara otomatis. Kemudian siklus ini akan berhenti ketika tombol off ditekan, tapi berhentinya itu tidak langsung berhenti di saat itu juga, tetapi silinder akan kembali ke posisi awal. Nah, kita bisa lihat ya, untuk posisi awalnya ini kan silinder A itu di posisi minimum dan silinder B di posisi minimum juga. Jadi nanti ketika kita tekan tombol off pas jalannya B+, ketika B+, maka sistem ini akan tetap jalan sampai ke terakhir ini baru bisa berhenti. Seperti itu ya. Ini sangat mudah. Jika kalian memperhatikan, ini sangat mudah. Nah, semuanya tergantung dari usaha sama jam terbang kalian ya. Kita lihat ya, kita coba aja, kita langsung buat. Nah, kayak yang kemarin ya, kita buat per potong. Jadi yang pertama kan kita siapkan dulu untuk input sama outputnya. Untuk yang ini kita kan membutuhkan input tombol. Kita buat tombol, kita ketik dulu ya, kita ketik dulu agar bisa lebih mudah. Input yang digunain, input itu ada 4 sensor, kemudian ada 2 tombol, yaitu on dan off ya.
tombol lebih jelas ya, on dan off seperti ini. Setelah itu kita buat outputnya. Outputnya apa? Outputnya di sini cuma ada 4 ya, yaitu adalah solenoid 1 2 3 4. Atau ya ini ya, kita udah mengelompokkan input dan outputnya. Untuk outputnya tuh otomatis di sini ya. Gimana cara ngerjainnya? Lah untuk awal mungkin saya akan ajarkan sedikit cara boros ya. Ya kalau kalian logikanya sudah kayak terbentuk atau kalian sudah sering latihan, mungkin akan tidak pakai cara ini, tapi ini cara mudah, cara yang paling mudah. Mungkin di industri kalian bisa meringkasnya, cuman ini agar kalian paham lebih dulu aja. Untuk yang pertama, kita buat solenoid A plus, A min, B plus, B min. Kita buat 4 solenoid. Kita letakkan di paling belakang. Kita letakkan paling belakang, kita namai A plus, A min, B plus, B min. Seperti ini ya. Kita letakkan di paling belakang, langsung aja kita sambungkan ke 0 volt, karena ini output ya, output sambungnya harus ke 0 volt. Langsung aja seperti ini. Dan cara yang paling mudah adalah kita menggunakan relay, kita menggunakan bantuan dari relay. Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Ketika tombol on ditekan, berarti kita harus membuat tombol on. Mana tombol on? Kita buat, kita panggil tombol on. Kita geser, mana tombol on. Ingat ya bedanya tombol sama saklar. Kalau saklar itu ada kayak cekungan seperti ini namanya saklar. Tapi kalau tombol itu dia lurus, tidak ada cekungannya. Lah seperti ini tombol ya. Kita buat tombol on seperti ini. Kemudian di sini kan tertera bahwa ketika tombol on ditekan, nah, berarti otomatis kita buat NO seperti ini ya. Langsung saja kita sambungkan ke relay seperti ini. Oh bukan, belum, maaf. Lah ketika tombol on ditekan, lah siklus yang paling awal dibaca itu adalah, kita lihat di sini. Setelah tombol on, kita cantumkan sensor. Oh belum. Kita langsung sambungkan ke relay saja biar mudah. Gini aja deh, biar mudah, biar kalian mudah memahami. Kita buat sendiri ya untuk tombol on nya. Tombol on
dan kita letakkan di sini tombol off. Jadi nanti fungsinya tombol off itu untuk mematikan sistem yang terkunci. Kita membuat kayak pengunci. Ini kita buat nama relay 1. Sudah ya, ini kita buat R1. Terus kita buat pengunci di sini. Fungsi seperti ini ya. Ini namanya rangkaian pengunci ya. R1. Oke. Sudah seperti ini. Fungsinya apa R1? Itu agar siklus bisa berjalan terus-menerus. Jadi fungsinya ini itu akan kayak ketika tombol on ditekan. Ini kita kasih nama on. Jelasin ya. Fungsinya ini apa? Lah, fungsinya ini itu ketika tombol on ditekan, maka R1 akan terus aktif. Lah, ketika R1 aktif, maka akan menjalankan siklus ini terus-menerus. Dan siklus ini akan berhenti ketika R1-nya mati. Seperti itu ya. Bisa dibilang ini itu kayak sumber pengaktifan gitu loh. Langsung saja kita buat. Setelah ini kita buat R1 di sini. Aduh. R1 di sini. Di awal ini relay, kita buat kontaknya di sini. Kita sambungkan ke sumber. Nah, setelah ini sudah kita buat kontaknya di sini, kita lihat sensor paling akhir. Sensor paling akhir di siklus ini. Sensor paling akhirnya itu adalah LS3. Kita buat LS3. Di sini kita buat. Nah, ini ya LS3. Seperti ini ya. Apa sih simbol ini? Kemarin sudah ada di soal juga. Untuk simbol ini sendiri itu adalah teraktivasi. Apa maksudnya teraktivasi? Itu adalah ketika kondisi awal itu sudah tertekan. Ini adalah simbol gimana caranya tertekan. Ini kan silinder LS3 kan di sini. Ini sudah ketekan ke silinder B. Seperti ini. Rumusnya seperti itu. Jadi kita lihat relay di belakangnya, kita letakkan kontaknya di sini, kemudian kita letakkan sensor paling akhir. Untuk awalannya itu sensor paling akhir ya. Setelah itu kita buat relay lagi. Kita buat ini R2. R2 ini fungsinya apa? Begini, fungsinya itu nanti untuk menggerakkan A maju ya. R2 nih kita letakkan di sini ya. Udah seperti ini. Ya, kita naikkan dikit. Seperti ini ya. Jadi rumusnya adalah kontak di sini, kontak dari relay sebelumnya, kemudian ini adalah sensor paling akhir. Itu untuk siklus yang pertama. Terus di sini kasih apa? Ini kita kasih pengunci biar bisa teraktivasi terus-menerus. Ya, seperti ini ya. Seperti ini buat R2. Karena ini pengunci dari R2. Ya, seperti ini ya. Kemudian R2 ini buat apa? R2 ini itu kita gunakan untuk mengaktifkan silinder A+, karena siklus pertama kan A+, A maju. Untuk mengaktifkan solenoid ini ya. Solenoid ini berarti kita harus mengaktifkan ini. Jadi kita buat aja kontak di sini. Kontak di sini.
langsung sambungin aja. Sambungin. Ya seperti itu ya, langsung disambungin saja ya. Otomatis ini A plus sudah maju. Nah ketika A plus sudah maju, kita akan membuat B plus. Langkah selanjutnya sama, kita buat kontaknya di sampingnya lagi, kontak R2 di sampingnya lagi. Kemudian kita lihat sensor pertama. Jadi setelah sensor terakhir maka sensor pertama ya. Sensor pertama adalah LS2. Kita letakkan di sini sama persis kayak gini, cuman ganti namanya, ini adalah LS2. Kita buat LS2 seperti ini. Kita buat kontak. Kita ganti R3 ya, R3, dan kita buat seperti ini. Buat pengunci seperti ini, sama persis kayak sampingnya, sama, pokoknya harus sama persis. Ini kita buat R3. Nah setelah R3 ini buat apa? Buat jalanin B plus. Berarti kita letakkan kontak R3 ini di solenoid B plus. Tekan di B plus. Seperti ini ya. R3 ini B plus. Karena R3 ini fungsinya untuk menggerakkan silinder B maju seperti ini. Nah, untuk rumusnya seperti itu. Mungkin cukup mudah ya. Jadi rumusnya itu adalah relay di sampingnya, jadiin kontak di awalan. Kemudian di bawahnya kontak itu adalah sensor dari rumus ini, dari pengaktifan. Untuk yang pertama itu kita ambil sensor yang paling pojok, paling akhir, kemudian baru yang paling depan, kemudian setelah ini depannya lagi, setelah LS2 di LS4, kemudian LS1 seperti itu. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal copy aja karena ini rumusnya sama, kita copy aja, geser sampingnya. Karena ini rumusnya sama ya, kalian bisa gambar dengan sama. Ini adalah rumus yang cara mudah ya. Cara mudahnya seperti ini. Nah, ini kita ganti R4. Bebas ya kalian mau gunain R berapa, kayak nggak harus R juga namanya, bebas juga, yang penting sama. Rumusnya bener aja udah pasti jalan ya, kayak gini ya. Ini kita gunain R4. Lah yang di sini kita gunain relay sebelumnya kan R3, berarti kita pasang di sini R3. Kita R3 dan setelah LS2, LS berapa yang ketekan? LS4. Berarti di sini kita tulis LS4. LS4 seperti ini. LS4. Kemudian ini adalah penguncinya dari R4. Seperti ini ya. Kita panjangkan ya. Nah R4 ini untuk mengaktifkan apa? Nah ketika B maju, setelah itu B mundur ya, berarti kita akan mengaktifkan solenoid A mundur.
Jadi R4 ini digunakan untuk mengaktifkan A mundur. Kita langsung aja buat di sini. R4 seperti ini ya. Kemudian sama aja kita copy buat lagi ya, karena ini rumusnya sama terus seperti ini rumusnya. Ini adalah cara mudah ya, biar bisa memahami. Mungkin kalian ada yang sudah mahir atau gimana, bisa lebih cara gampangnya juga, cara sederhananya bisa, cuman lebih rumit lagi. Kenapa saya pakai cara seperti ini itu agar biar kalian bisa terlebih dahulu. Dan untuk masalah peringkasan logika mungkin nanti setelah kalian mahir dalam mengotak-atik kontak ini bisa lebih menyederhanakan rangkaiannya. Rumusnya sama ya. Ini kita buat R4 terus setelah sensor LS4, LS berapa, LS1 ya, buat LS1. Terus di sini kita buat R5, kita buat ini R5. Nah, ketika R5 ini untuk mengaktifkan B mundur, udah kita buat aja, langsung diletakkan di sini. Ini nah seperti ini ya. Ini baru siklusnya saja. Untuk pematiannya tidak bisa, karena kan untuk prinsip kerja dari solenoid kerja KKA, solenoid kerja ganda kan itu tidak boleh aktif keduanya. Jadi ketika kita harus mengaktifkan sebelah kiri, berarti sebelah kanan harus mati. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika sebelah kirinya mati, sebelah kanannya harus aktif. Aktifnya itu harus salah satu. Kalau aktifnya kedua-duanya, maka silinder ini tidak akan bergerak seperti itu. Jadi ini baru mengaktifkan keempat solenoid. Untuk mematikannya belum ya. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Kita tinggal ambil kontak yang nutup lah istilahnya itu. Kontak yang nutup atau kontak yang seperti ini ya, kontak yang nutup. Gampangnya biar kalian lebih paham daripada nanti kalian bingung. Ini break switch. Nah, kontak seperti ini ya. Kalian pahamin sendirilah, ini NO atau NC. Intinya kontak seperti ini. Kita buat di sini. Kita buat semuanya ya, samain semuanya pokoknya, sama semua. Buat samain semua. Jadi kontak yang diletakkan di sini ini bertujuan untuk mematikan ya, mematikan solenoid itu namanya. Kita buat
seperti ini ya. Fungsi dari kontak ini adalah untuk mematikan ya, mematikan solenoidnya. Ya, buat sama persis seperti ini ya. Jadi kontak ini diisi relay depannya. Jadi kalau yang di sini kita diisi relay sebelumnya, maka yang kontak ini relay setelahnya. Kalau kontak yang pertama ini kan relay setelahnya kan R3, berarti kita isi R3. Terus yang kontak ini kan kontak setelahnya itu adalah relay R4, berarti kita isi R4. Begitupun yang ini kita isi setelahnya R5. Nah, udah ya. Terus yang terakhir, loh kok terakhir habis, di siapa ini lah. Untuk kontak yang terakhir ini kita isikan relay yang paling depan lagi. Jadi siklusnya itu adalah depan, kedua, ketiga. Kemudian ini karena R5 itu di akhir, maka kita buat kontak yang paling depan R2. Pokoknya harus terisi semuanya ya. Seperti ini ya. Mungkin ini adalah rumusnya, kita jalankan aja apakah berhasil. Kita langsung aja ya, coba cek. Nah, ini akan jalan terus ya. Ketika kita tekan tombol off, itu tidak akan langsung mati, tapi akan menyelesaikan siklus. Nah, seperti ini ya, menyelesaikan siklus. Ketika kita tekan lagi, maka dia akan jalan lagi, dan ketika tombol on off ditekan, maka dia akan menyelesaikan siklus terlebih dahulu baru selesai. Seperti itu. Kita terlalu cepat ya, mungkin kita pelankan ya untuk kecepatannya. Kita buat 50. Kita pelankan semuanya biar bisa lebih dipahami. Ya, kita pelankan. Kita lihat ya, kita pahami. Kita coba lihat siklusnya. Ketika tekan tombol on, maka A akan maju, kemudian B maju, kemudian A mundur, dan B mundur. Akan berulang, A maju, B maju, A mundur, dan B mundur ya, seperti itu ya. Nah, untuk tombol off ini akan berhenti menyelesaikan siklus lah. Lihat ya, ini dia akan menyelesaikan siklus terlebih dahulu baru berhenti, stop. Nah, seperti itu ya. Jadi rumusnya itu sangat sederhana, juga kalian cuma harus mengingat-ingat aja. Untuk elektropneumatik seperti itu. Untuk pneumatiknya tuh seperti itu ya. Jadi rangkaiannya itu seperti ini sama semua. Tinggal permintaan dari soalnya itu harus gimana, peletakannya itu harus gimana. Seperti itu. Nah, untuk rumus awalnya itu seperti ini. Untuk yang di awal-awal ini kita letakkan adalah kontak sebelumnya. Dan untuk pemutusnya ini kita letakkan kontak setelahnya. Jadi untuk di awal ini adalah R1 adalah ini. Kemudian sensor, baru sensor yang terakhir. Kemudian kontak selanjutnya baru relay. Ini penguncinya adalah relay yang digunakan. Di sini juga ini adalah relay sebelumnya R2 ya. Terus sensor paling depan. Terus di sini adalah relay setelahnya, kemudian ini adalah nama relay R3, dan untuk kontak pengunci adalah relaynya R3. Di sini juga dikasih awalnya R3, relay sebelumnya ini, dan sensor selanjutnya, terus relay setelahnya, kemudian baru relaynya R4.
penguncinya kasih kontak relaynya, dan di sini sama begitu. Rumusnya seperti itu. Mungkin sederhana ya untuk rumusnya, kalian bisa pahami sendiri. Berkaitan soal, kalian bisa bolak balik soalnya bisa bolak balik. Kayak contohnya tuh kita buat B plus oh ini nggak usah dihapus, soalnya bisa dibolak balik aja. Kayak B plus A plus B min A min, sama aja. Terus kalian buat rumusnya. Rumusnya sama ya, di B plus berarti kita ubah ini, kita buat ini LS4. Terus setelah B plus maju itu LS4 ketekan. Ketika LS4 ketekan itu akan A plus yang maju. Nah, A plus yang maju berarti LS2 yang ketekan. Setelah LS2 ketekan maka B mundur berarti di sini adalah 3 dan yang ini adalah sisanya. Rumusnya seperti ini. Kita tinggal ubah aja sih di rancangan sensornya ya. Dan di sini kita ubah aja. Kita ubah aja di sensornya. Ini CLS1. Di sini kita kasih LS4 kayak di rumus ya, sama persis kayak di rumus. Di sini kita kasih LS2. Terus di sini kita kasih LS3. Udah seperti itu. Kemudian di sini kita kayak letakkan, jadi R2 itu digunakan untuk mengaktifkan B+. Nah, kita baca sininya. Mengaktifkan B+. Jadi R2-nya diletakkan di sini ya. R2-nya diletakkan di sini. R2-nya di sini ya. R2-nya di sini. Kemudian R3 itu adalah A+. Nah, kita buat aja R3 di sini. Untuk A+ ya. Di sini. R2 di sini. Kemudian siklus nomor 3 itu adalah B min. Jadi kita buat aja B min. Siklus nomor 3 itu B min. Dan siklus terakhir adalah A min. Letakkan aja di sini, langsung aja seperti ini. Sambungin. Ya seperti itu ya, kita langsung jalanin aja. Apakah berhasil? Lihat B+. Oh, bentar, ada yang sama. Bentar. Sini ada yang sama ya. Ini A+ itu harusnya adalah siklus kedua ya. Berarti ini kita lihat relay kedua apa, R3. Salah ternyata di sini. Maaf. Ada yang sama ada.
Kita jalankan ya, apakah benar. Jalankan. B plus, A plus, B min, amin. Ya, seperti itu ya. Jadi rangkaian ini udah pasti, tinggal kalian mengubah posisi tata letak dari sensor-sensor ini aja, sama kontak yang di sini. Seperti itu. Dan kalian bisa pahami lebih lanjut bagaimana cara kerjanya agar kalian bisa lebih menyederhanakan lagi. Karena desain pelogikaan itu bisa berjalan tergantung dengan logika masing-masing, dan setiap logika orang itu berbeda-beda. Jadi bisa saja ketika ujian ataupun apa kalian disuruh mengerjakan soal, tidak heran kalau jawabannya itu sama, cuman alur rangkaiannya itu berbeda. Bisa tergantung dari jam terbang sama pelogikaan manusia tersendiri ya, seperti itu ya. Mudah ya, mungkin mudah untuk sekarang ya, bisa lah, tinggal kalian bagaimana cara memahaminya aja. Mungkin kelihatan seperti rumit banget, gimana caranya kok bisa seperti itu. Nah, ternyata ada rumusnya tersendiri ya. Rumusnya seperti tadi ya, jadi sensor depan kayak ada rumusnya, jadi siklus sensor, siklus sensor, siklus sensor, siklus sensor tersebut. Seperti itu, siklus sensor sama aja. Kemudian diletakkan di sini kontak relay sebelumnya, jadiin kontak. Terus untuk pematinya atau yang matiinnya adalah kontak setelahnya. Kuncinya seperti itu. Mudah ya, bisa dipahami ya. Itu ya, mohon dipahami lebih lanjut karena sistem pneumatik ini sangat dibutuhin di industri. Jika kalian bekerja aja kan, mungkin kalian akan menjumpai sistem-sistem pneumatik seperti ini. Jadi kalian bisa dibutuhin di industri manapun, karena sekarang itu tiap industri pasti ada untuk sistem pneumatik seperti ini. Contohnya apa, itu kita bisa lihat aja di contohnya. Setiap industri otomatis itu pasti menggunakan sistem pneumatik. Kayak yang terkenal ya, kayak Indofood itu ada ya, kayak penggunaan sistem otomatis pneumatik itu, kayak pembersihan botol atau pengangkatan ke mesin packing itu dia pakai sistem pneumatik. Ada juga kayak pemilih barang itu juga ada di kantor pos ada di pneumatik. Terus juga ada sistem di tekstil, Primatexco. Kalian tahu kan Primatexco, pasti tahu lah, itu tekstil nomor 1 di Indonesia, di Batam. Itu juga menggunakan sistem pneumatik untuk pemindahan barangnya, sama untuk pemotongan benang-benangnya itu menggunakan sistem pneumatik seperti itu. Dan masih banyak lagi yang sistem pneumatik yang digunakan di industri. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi tolong dipahami benar-benar ini rumusnya, dan kalian bisa coba-coba. Kalau kalian kurang puas dengan rumusnya, kayak oh mas itu rumusnya terlalu panjang, saya bisa sederhana, nggak apa-apa, disederhanakan lagi, lebih lagi, belajar lagi, nggak apa-apa. Karena untuk sistem elektropneumatik itu lebih sederhana, relay itu lebih baik daripada banyak relay, karena elektropneumatik kan relaynya itu terbatas, seperti itu ya. Kalau kalian punya logika pemrograman yang lainnya juga bisa diterapkan di sini, kayak lebih sederhana lagi juga bisa, tergantung dengan logika kalian. Mungkin itu dulu ya untuk materi hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan lewat via WA ataupun komen YouTube ini di bawah ini juga bisa. Tolong ya untuk pelajarinya. Jangan lupa untuk protokolnya tetap ditegakkan, dan
nggak usah malu-malu jika ada pertanyaan, ataupun apapun bisa langsung ditanyakan aja. Nggak apa-apa dibilang nggak pahaman, nggak apa-apa oleh teman-teman, yang penting kalian bisa, karena sistem ini tuh sangat dibutuhin di industri dan merupakan sistem yang benar-benar membutuhkan logika seperti itu ya. Mungkin itu saja, jangan lupa absensi ya di CB Class. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian bisa menjawab video dan mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.